Perawat tuan muda arogan. Bab 200. Ya, tak bisa tidur memikirkan anak itu. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Tanya Okan. Dora duduk lemas di sebelah Okan lalu memberikan ponselnya dan memutar rekaman CCTV yang dia simpan. Okan terlonjak kaget. Siapa yang merekam? Ini sungguhan. Aku meletakkan kamera ponsel diam-diam di kamar bayi Rere, dusta Dora. Wah, hebat. Cerdas sekali kau rupanya. Puji Okan. Kita tak bisa membiarkan ini. Besok kita bicarakan rekaman ini dengan papamu, Leon dan kasihan Rere, Om. Dia pasti kepikiran banget. Jangan kasih tahu dia dulu, deh. Pinta Dora. Tenanglah, di rumah ini banyak orang yang akan menjaga dan melindungi Rere. Papamu dan mamamu pasti bisa mengurus semuanya. Kasihan Welly, Ra. Dia itu kenapa? Pasti dianiaya. Om tak bisa pura-pura menutup mata. Desak Okan. Iya? Sih. Kupikir juga begitu. Ya sudah, aku mau tidur lagi. Dora menenggak abis air mineral botolan yang tersedia di atas meja makan. Kejam sekali orang yang sudah menganiaya anak sekecil itu. Gumam Dora merasa prihatin dengan nasib Welly. Setelah Isadora dan Okan memutuskan membicarakan apa yang mereka ketahui keesokan paginya, keduanya kembali tidur. Tanpa mereka ketahui, selain mereka ada Susana yang kepekaannya masih tetap setajam silet. Bukan hanya Dora dan Okan yang peka dengan kondisi Welly. Susana pun memperhatikan gerak-gerik Welly yang gelisah. Setelah mengintip pembicaraan Dora dan Okan, Susana bergegas ke ruangan CCTV dan melihat apa yang sebelumnya Dora lihat. Namun keesokan paginya hal tak terduga terjadi. Okan dan Sophie menerima kabar jika anak mereka yang sedang bersama orang tua Sophie jatuh dari pohon hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sebelah kakinya wajib konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Sementara Dora direpotkan dengan si kembar yang kompak demam dan enggan digendong orang lain kecuali dirinya. Dora sibuk menyusui si kembar bergantian dan sedikit panik karena demam kedua anaknya begitu tinggi. Rangga mengusulkan untuk segera membawa si kembar ke rumah sakit karena seharian demamnya tak kunjung mereda. Keberadaan Welly luput dari pantauan Dora karena Leon dan Rere mengajak pergi Welly ke mall lalu pulang malam hari mengantarkan Welly ke rumah Hera, sedangkan Susana ikut sibuk mengurus segala urusan rumah sakit Nawang dan Alex yang hari itu fix sudah boleh pulang. Wah rumah Hera. Leon dan Rere membawa banyak paper bag belanjaan Welly. Keduanya bertemu Hera, Wilson dan Erlangga. Wilson yang pucat segera memeluk Welly. Kenapa pulang lagi? Bisik Wilson. Aku mencemaskanmu, sahut Welly dengan berbisik pula. Leon dan Rere terpana melihat Wilson dan Welly berpelukan erat. Ternyata kedua anak itu begitu dekat. Leon mendekat pada Wilson dan memberikan semua makanan kesukaan Wilson berdasarkan informasi dari Welly. Hera dan Erlangga begitu hangat menyambut kedatangan Leon dan Rere. Mereka berbincang beberapa menit sebelum berpamitan pulang. Sepeninggal Leon dan Rere, Wilson segera mengajak Welly ke kamar Mia. Makanlah. Ini semua makanan yang kamu suka. Kakakku membelikannya untukmu. Welly mengunci pintu kamar dan mengeluarkan seluruh isi paper bag. Ayo, kita makan sama-sama. Ucap Wilson tampak senang. Kedua anak itu begitu lahap menyantap makanan yang dibelikan Leon dan Rere. Namun di tengah-tengah Wilson dan Welly menyantap makanan, pintu kamar diketuk seseorang. Wajah kedua anak itu memucat memandangi makanan yang sedang mereka nikmati. Mama tahu kalian sedang menikmati makanan di kamar. Buka, titah Hera. Welly hendak berdiri tapi Wilson mencegahnya. Jangan, desis Wilson. Nanti mama marah kalau kita nggak bukain pintu, bisik Welly. Mama nggak akan marah, ada papa di rumah. Wilson mengingatkan. Iya, kita buka saja.
Biarkan mama lihat kita makan semua ini dan dia harus menahan amarahnya karena ada papa di rumah, ucap Welly pelan. Tapi nanti kamu akan dipukuli lagi kalau papa pergi. Wilson nyaris terisak tertahan. Aku sudah kebal. Aku hanya ingin kasih lihat ke mama, aku nggak sendirian. Aku punya keluarga lain yang sayang sama aku. Kalau bisa, aku akan mengajakmu keluar dari sini. Bisik Welly menguatkan Wilson. Oh, ayolah. Lukamu masih basah, Welly. Wilson memohon. Hanya aku yang akan dipukuli. Kamu tidak. Tenang saja. Welly melepaskan tangan Wilson dan bergegas membuka pintu. Welly membuka pintu lebar-lebar. Hera berdiri di ambang pintu kamar, melihat aneka makanan yang dibawa Leon dan Rere. Oh, kalian sedang pesta. Ucap Hera pelan, dia melirik ke kanan dan ke kiri ruangan, takut suaranya didengar Erlangga. Iya, Mama nggak kasih makan pun malam ini kami tak akan kelaparan. Bahkan makanan ini cukup untuk 2 hari ke depan. Sahut Welly. Kamu memang selalu berani melawanku jika ada papa di rumah, iya. Geram Hera tertahan. Welly diam, begitu juga dengan Wilson. Baiklah, nikmati makanannya karena semua itu dibeli bukan memakai uang papa kalian. Hera berbalik meninggalkan ambang pintu kamar menahan kesal pada 2 anak lelaki yang harus dia urus karena permintaan Erlangga. Welly segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Sudah aman, setidaknya 2 hari ke depan, aku tak akan dipukuli karena papa ada di rumah. Mama tak akan bisa berbuat apa-apa pada kita, tenanglah. Welly berbicara pelan. Wilson menekan dadanya, dia merasa sesak. Welly segera menuju laci meja belajar Wilson dan mengambil botol obat jantung milik Wilson. Jangan kaget atau panik, tenang saja. Jantungmu harus selalu kuat. Ada aku. Welly memeluk Wilson setelah memberinya obat. Kedua anak lelaki yang masih duduk di bangku SMP itu saling menguatkan satu sama lain. Harusnya aku tak mengajakmu jadi temanku di rumah ini, isak Wilson. Tak apa, kalau nggak ada aku, bagaimana nasibmu? Ayo, kita makan lagi. Makan membuat pikiran kita santai, ayo. Atau kamu mau tidur? Ucap Welly. Wilson menggeleng. Setelah tenang meminum obat, Wilson kembali menikmati makanan bersama Welly. Aobok. Ruang kunjungan penjara wanita. Hera berhadapan dengan Starla di ruangan khusus tanpa pembatas. Hera membawakan Starla makanan lezat. Sial sekali aku harus ketahuan oleh 2 bocah ingusan. Dengus Starla. Paling tidak, kau berhasil memberi mereka pelajaran dengan membuat mereka masuk rumah sakit. Hera membuka tutup banyak Tupperware. Harusnya tidak kubawa Alifa alias Rere ke rumah. Dia mengacaukan segalanya. Geram Starla. Hera bersidekap dan mendengus. Welly juga kerap membuat ulah saat Erlangga di rumah. Aku harus menahan amarahku pada kedua anak itu. Jangan sampai mereka mengadu pada Erlangga. Tidak akan. Welly sangat mencemaskan kondisi jantung Wilson. Kalau dia sampai mengadu, Wilson tidak akan lagi kau urus dan kau rawat dengan baik hingga rutin kontrol kondisi jantungnya jika Erlangga tak ada, sahut Starla. Ingat, aku sudah terpuruk. Jangan sampai kau ikutan terpuruk, Hera. Kita tidak boleh jadi orang miskin lagi, mengerti? Hera mengangguk, aku harus menahan sakit hati mengurus anak selingkuhan Erlangga. Untung saja ibu anak itu mati karena penyakit yang dideritanya. Kalau tidak, aku pasti sudah diceraikan Erlangga karena tidak bisa memberikannya keturunan. Hera menahan gemeletup giginya. Ya, kau rawat Wilson dengan sepenuh hati maka kau tidak akan jatuh miskin. Erlangga cukup percaya kau merawat Wilson dengan baik, bukan? Oceh Starla seraya rakus melahap makanan yang dibawa Hera. Untung saja aku bisa melampiaskan amarahku pada Welly. Anak itu benar-benar bodoh,
mau saja jadi tameng dan pelampiasanku terhadap Wilson. Hera terbahak. Tapi jalu tawa Hera terhenti. Apa Welly akan mengadu pada Rere? Dia sangat mengkhawatirkan Wilson. Anak itu bertahan karena Wilson. Apa yang sudah dilakukan Wilson pada Welly hingga anak itu berani pasang badan merelakan tubuhnya kau pukuli? Starla pun merasa heran. Entahlah, mungkin memang bodoh saja. Cibir Hera. Kedua kakak adik berhati culas dan iblis itu terbahak di ruang kunjungan. Sungguh-sungguh keji. Van. Apartemen Daniel. Elena terpekur di kamar Brianna. Dia tergolek di sisi tempat tidur memikirkan sesuatu. Dia memikirkan Welly. Elena ingat Hera, adik mamanya yang selalu kompak dalam hal apapun. Bagaimana nasib Welly? Apa Tante Hera tahu kalau Mama masuk bui? Gumam Elena. What? Apa? Kau bicara denganku? Brianna yang sedang memakai maskara melirik Elena dari cermin. Elena diam saja tak menanggapi pertanyaan Brianna. Hele, anggap saja aku patung Liberty Nun jauh di sana. Gerutu Brianna. Elena menyibakkan selimut lalu bangkit dari tempat tidur dan menelepon Rere. Halo? Re. Aku mau tanya kabar Welly. Kenapa dengan Welly? Tanya Rere di seberang telepon. Entahlah. Aku mengkhawatirkan Welly, juga. Juga Wilson sebetulnya. Elena menggigiti kuku jempolnya. Kemarin Welly nginap di sini 2 malam. Sekarang sudah pulang, aku dan Leon mengantarkannya ke rumah Tante Hera dan Om Erlangga, sahut Rere. Elena mondar-mandir di kamar Brianna dan tak peduli dengan keheranan Brianna karena Elena benar-benar menganggap kamar itu adalah kamar miliknya. Re, kok, aku takut. Ya. Ucap Elena. Kamu takut kenapa? Sebenarnya Wilson bukan anak Tante Hera. Elena menggigit bibir bawahnya. Ini satu-satunya rahasia yang kusembunyikan darimu, Re. Hening sesaat. Lalu anak siapa? Tanya Rere terdengar terkejut. Panjang ceritanya tapi yang jelas aku mencemaskan Welly dan Wilson saat ini, ucap Elena. Kenapa dengan mereka? Apa sebetulnya Tante Hera tidak menyayangi Wilson? Oh, ini kabar mengejutkan apa lagi? Jadi bagaimana nasib Wilson? Dia anak adopsi atau bagaimana? Rere terdengar khawatir. Wilson anak Om Erlangga dari wanita lain. Tante Hera yang mengurusnya. Hah? Kok bisa? Setulus itu Tante Hera, ucap Rere lugu. Tapi Re, masalahnya Tante Hera itu duplikatnya Mama. Kalau Mama seperti itu Tante Hera pasti juga sama. Aku baru menyadarinya. Elena semakin gelisah. Tapi kan Tante Hera memang sayang Wilson, kan? Kita sering ke rumah Tante Hera dan mereka baik-baik saja. Begini, Re. Mamaku baik, bukan? Tapi ternyata dia jahat. Aku ingat Tante Hera juga baik pada Wilson dan Welly tapi siapa tahu Tante Hera pun sama-sama jahatnya. Kamu tahu sendiri betapa kompaknya Mama dan Tante Hera. Hening beberapa saat. Welly kurusan saat datang ke sini. Apa dia tidak diberi makan? Tanya Rere. Tante Hera pernah ada bahas Mama kah saat kamu nganterin Welly pulang? Tanya Elena. Iya, bahas. Tante Hera merasa tak percaya dan meminta maaf padaku dan Leon. Ya tak apa. Coba kamu telepon Welly. Pastikan apa dia benar baik-baik saja. Baiklah, aku pun jadi khawatir. Welly tampak kurus dan pucat. Kupikir karena saat pulang dari Singapura dia masih sakit. Terima kasih, El. Sekarang aku mau telepon Welly. Panggilan pun diakhiri. Elena mengetahui rahasia Wilson tanpa sengaja. Dulu, saat dirinya masih kecil, dia sedang bermain boneka di ruangan kerja rumah Erlangga. Tapi tiba-tiba masuk Erlangga dan Hera ke ruangan dengan seorang bayi di pelukan Erlangga. Masih jelas dalam ingatan Elena saat Erlangga meminta Hera menjadi ibu dan mengurus Wilson, anaknya dari wanita Jain.
Kalau tidak, Erlangga akan menceraikan Hera. Elena pun mendengar pembicaraan Hera dan Starlight yang berdiskusi untuk tetap mengurus Wilson, agar Hera terhindar dari hidup miskin dan susah seperti dulu. Fauzi sedang melihat berita selebritis tanah air di ponselnya. Dia fokus melihat istri Leon, Rengganis. Coba kau bandingkan dengan Elena tunangan si bos kemarin. Kurasa Elena jauh lebih cantik, ujar Fauzi. Dudung yang sedang mengaduk kopi susu di warung Wahyu melihat ke arah ponsel semi jadul milik Fauzi. Istrinya bos itu manis, sih. Ada cewek cantik tapi bosen dilihatnya. Kalau manis, tak bosan-bosan dilihat. Coba perhatikan saat Non Rere tersenyum, kedua lesung pipinya buat dia makin manis. Memang tidak seglowing Elena tapi istrinya si bos tampak menggemaskan, papar Fauzi. Kalian lihat Gosip dan Leon. Nih, lihat di TV, lebih gedean. Cetus Wahyu. Fauzi dan Dudung serentak menoleh ke arah televisi 20 inch yang dibeli Leon khusus untuk warung Wahyu saat Piala Dunia berlangsung. Maka warung Wahyu penuh dengan orang-orang yang menonton bola saat itu. Saat Fauzi dan Dudung fokus melihat berita Leon di acara Gosip Selebritis, di belakangnya ada seorang lelaki sepuh yang terpaku melihat ke arah ponsel Fauzi. Lelaki itu gesit meraih ponsel Fauzi. Copet, maling, copet. Fauzi spontan berteriak. Aku bukan copet. Aku hanya ingin melihat gadis ini. Tunjuk lelaki itu. Fauzi tak percaya, dia merebut paksa ponselnya. Alhasil Fauzi dan lelaki itu saling berebut ponsel dan berakhir dengan jatuhnya ponsel hingga layarnya retak dan bentuknya berhamburan. Fauzi tercengang. Kau tahu bagaimana caranya aku mendapatkan ponsel ini, hei Pak Tua. Fauzi meringis pedih seraya meraih ponselnya dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku. Aku hanya ingin melihat gadis yang ada di ponselmu. Lelaki tua itu gemetar. Fauzi meraung mendapati ponselnya mati. Lihat, ponselku mati dan ini gara-gara siapa? Kau, Pak Tua. Aku tak mau tahu, kau harus mengganti ponselku. Raung Fauzi. Aku minta maaf. Tapi aku tak punya uang untuk mengganti ponselmu, anak muda. Sesal lelaki itu. Kenapa kau bersikeras melihat gadis di ponselku? Kau tidak mengenalnya, dia istri artis ibu kota. Apa kau tak lihat kami menonton beritanya di TV? Fauzi mengentak-entak kakinya merasa gemas karena ponselnya hancur. Sana, lihat gadis itu di TV. Fauzi menunjuk televisi di dalam sarung Wahyu. Laki-laki tua itu bergegas melihat TV, dia berdiri termangu melihat Rere di layar televisi. Rere saat itu sedang diundang di salah satu acara televisi bersama Leon sebagai bintang tamu, sekaligus mengklarifikasi hubungan mereka. Rere, kaukah itu, nak? Desis Pak Tua itu. Dudung yang sedang mengunyah pisang goreng hangat seketika terbahak. Kenal, Pak? Istrinya Arthur Leonard Darmawangsa memang sedang hamil dan beberapa kali diundang di acara televisi. Tak mungkin Bapak kenal. Bagaimana bisa Bapak kenal dengan orang kaya? Dudung kembali melahap pisang gorengnya acuh tak acuh. Lelaki itu menegaskan pandangan seraya mengucek matanya beberapa kali. Benar, dia Rere. Rengganis. Suaranya aku masih ingat betul. Lelaki itu membatin senang dan segera melangkah pergi. Hei, Pak Tua, tunggu. Mau kemana? Bagaimana dengan ponselku? Gara-gara Bapak ponselku rusak. Fauzi mencegat langkah lelaki itu. Berapa harga ponselmu? Fauzi tentu saja tidak tahu berapa harga asli ponselnya. Dia membeli bekas dari seorang penadah. Aku beli 300.000. Tapi belum tentu ada barang seperti ini lagi. Padahal dengan ponsel ini aku bisa saja jadi driver ojek online. Fauzi kembali
menggerutu. Apa bisa dicicil? Tanya lelaki itu. Fauzi memicing. Kau serius mau menggantinya? Lelaki itu mengangguk. Namaku Bansal, aku tinggal di perumahan kumuh dekat perempatan Jalan Gaharu. Ada gang kecil lalu berjalanlah sampai ujung hingga menemukan sungai. Tanya saja namaku di sana, kau akan dibawa oleh mereka ke rumahku. Aku. Ke sana. Yang mau nyicil siapa, Pak? Harusnya Bapak yang kesini temui saya. Fauzi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Di mana rumahmu? Aku tak punya rumah. Aku tidur di emperan toko, atau paling bagus di pos jaga polisi, sahut Fauzi asal. Terus di mana aku bisa menemuimu? Tanya Bansal. Namaku Fauzi, Bapak ke warung ini saja kalau mau ketemu saya. Atau titipkan uang cicilan Bapak ke pemilik warung, namanya Wahyu. Baiklah, aku akan mencicilnya sampai lunas. Aku pergi. Bansal membawa gerobak penuh dengan rongsokan.